Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binuri jamalihi adha'a qulubal 'arifin wa bihaibati jalalihi ahraqahum 'adal nashikin wa bilataifi inayatihi amara sirral wasidin. Assalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim, para ulama yang kami muliakan dan kami takzimi, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Darul Ulum 2 Al-Wahidiyah, Raden Ki Haji Ahmad Ja'far bin Abdul Wahid, Raden Ki Haji Saifullah Ja'far beserta segenap keluarga, dengan ucapan alladzina sami'na wa ata'na. Yang kami muliakan Bapak Kapolres Sampang AKBP Didit Bambang Wibowo Saputra SH SIK MH beserta segenap jajarannya. Yang kami muliakan Ustaz Dr. Ali Fauzi selaku pemateri. Yang kami muliakan para asatidzah dan jajaran Dewan Guru Darul Ulum 2 Al-Wahidiyah serta seluruh santri dan santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka kegiatan merawat NKRI, dengan harapan semoga kegiatan ini tentunya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menambah wawasan keilmuan, terutama wawasan kenegaraan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita minal zulumati ilal nur. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya saya sebagai penata acara akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Acara yang ketiga merupakan acara inti yaitu pemaparan materi, dan acara yang terakhir doa strip penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan acara yang pertama yaitu acara pembukaan, yang mana dalam hal ini akan dibuka oleh Yang Mulia Raden Ki Haji Saifullah Ja'far. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita niatkan dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang barokah, pertemuan yang bermanfaat dan menambah wawasan kita semua dalam merawat NKRI melalui
menjalin silaturahmi dengan Polres Sampang. Bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap syukur alhamdulillah atas nikmatnya pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan masih bisa melakukan ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah kita semakin bertambah terus dan mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapus melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Dan yang kami muliakan, yang kami tertinggi pimpinan pondok pesantren, mohon maaf Kiai, terima kasih atas waktunya. Dan yang kami hormati Bapak Ustadz Ali Fauzi, nanti beliau perkenalan sendiri, dan adik-adik sekalian. Temanya bagus, merawat NKRI dengan menjalin silaturahmi. NKRI tidak boleh hancur. NKRI tidak boleh dipengaruhi siapapun untuk merusak kedaulatan kita. Paham ya adik-adik semuanya ya? Pancasila harus kita jaga, silaturahmi kita harus baik, keimanan ketakwaan kita harus baik, hablum minallah, hablum minannas kita harus lebih baik. Dan saya sampaikan ke adik-adik semuanya, bangsa kita sudah mengalami 3 era. Pada saat era Orde Lama, era Orde Baru, di era reformasi. Mari kita jaga ukhuwah Islamiyah kita. Mudah-mudahan kita menjadi muslim-muslim yang dapat menjalin silaturahmi. Seperti temanya Pak Ali Fauzi sekarang. Saya ingin adik-adik yang hadir di pondok-pondok ini tidak mudah terpengaruh dengan ajak-ajakan melalui media sosial, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui handphone apapun, yang nantinya adik-adik mempunyai sifat benci kepada orang tuanya dan siapapun yang menghalang-halangi. Bahkan adik-adik nanti disebut tokoh itu setan, karena nanti kalau dia melakukan ini, mati pun dia akan ketemu bidadari. Nabi Muhammad mengajarkan kita kebaikan-kebaikan. Marilah kita jaga isi hati kita dengan kebaikan-kebaikan amal perbuatan kita. Kurang lebihnya itu sebagai pembuka. Untuk lebih jelasnya Bapak Ali Fauzi nanti yang memberikan materi sambil kita berjalan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuna hubbak. Hadratul kiram, Bapak Kiai, para asatid, pengasuh pondok pesantren yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Kapolres Sampang, Pak Kasar, kawan-kawan anggota dari Polres Sampang, tidak lupa santriwan, santriwati yang berbahagia. Pertama dan utama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlibatan saya dan keluarga di dalam rangkaian aksi terorisme di Indonesia. Mulai dari bom Bali 1, kedutaan besar Australia, kedutaan besar Filipina, dan bom-bom yang lainnya. Yang kedua, saya berdiri
di hadapan para hadirin adalah bagian daripada bentuk pertaubatan saya yang ingin mengajak adik-adik semua untuk cinta damai. Dan mudah-mudahan apa yang akan saya jelaskan ini bagian daripada menciptakan imun supaya tidak ada di keluarga besar pondok pesantren ini yang kemudian tertarik bahkan masuk dalam jaringan terorisme. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita fokus pada tema yang ada di slide, pola perekrutan kelompok teror di Indonesia dulu dan sekarang serta upaya penanganan. Belajar dari pengalaman pribadi, ini bukan hasil riset, penelitian tidak, tetapi ini pengalaman hidup saya. Foto yang atas, saya lama dengan grup ini. Ini grup kelompok bersenjata di luar negeri di Moro Islamic Liberation Front. Di tempat inilah saya belajar map reading, mempetakan wilayah. Saya belajar weapon training, menggunakan senjata serbu, senjata artileri, bahkan menggunakan senjata untuk anti aircraft. Di tempat ini juga saya belajar merakit bom dari 1 kilo sampai 1 kontainer. Iya Pak Ustadz. Iya. Gambar yang kedua, ini adalah foto grup teroris menyandra lebih dari 5 anggota polisi dan kemudian membunuh dengan cara yang sangat kejam, yaitu dengan disembelih. Kejadiannya berada di markas Brimob Kelapa II. Lanjut, Mas Operator. Ya. Ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Saya akan menjelaskan secara singkat siapa sebenarnya saya. Nama asli Ali Fauzi, tapi saya punya banyak nama. Ketika saya di Malaysia nama saya beda, ketika di Ambon beda, ketika saya di Poso juga beda. Tempat lahir Lamongan 1971, menikah 1 istri 6 anak, dengan dibalik Pakasat dengan 6 istri 1 anak, nanti jadi masalah. Pekerjaan saya dosen tetap. Kemudian pekerjaan kedua school manager di PT Natural Nusantara. Ini adik-adik yang punya Facebook bisa gabung di saya, Facebook Ali Fauzi Manji, di Instagram Manji Ali Fauzi. Biasa saya selalu mengupdate dinamika perkembangan terorisme di Indonesia di Facebook dan Instagram saya. Pendidikan formal MI Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, MA Ponpes Raudhatul Ilmiah. Saya tidak asing, saya tadi mohon izin Kapolres saya pipis. Saya ingat puluhan tahun yang lalu saya juga tumbuh berkembang di pesantren. Kemudian S1 di Al-Aqidah Jakarta, sebuah universitas yang dikelola oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dan kemudian S2 di UM Surabaya dan S3 di UMN Malang. Ini saya dulu rambut gondrong, rambut panjang, jadi seperti vokalis band Arman Maulana. Atau pemain bola juga lah, bisa seperti ya ada dulu defender Barcelona yang suka memelihara rambut gondrong, Carlos Puyol. Baik, pendidikan non formal saya ikut pelatihan basic combat training 7 bulan di Camp Abu Bakar, sebuah camp militer yang dimiliki oleh Moro Islamic Liberation Front. Kemudian masuk Elite Force Combat 7 bulan Camp Hudaybiyah dan Camp Vietnam. Di sini kita belajar tentang bagaimana cara membunuh yang paling kasar
dan membunuh yang paling halus, mulai meracik macam-macam racun, kemudian belajar intelijen and surveillance. Jabatan di kelompok teroris, saya awalnya hanya sebagai seorang guru pengajar di Luqmanul Hakim Institute. Saya bersama Dr. Azhari yang kemudian ditembak di 88 di Batu Malang karena terlibat dengan bom Bali 1 yang menewaskan lebih dari 250 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Bom seberat 1 ton 120 kg porak-porandakan wilayah Legian Bali. Azhari belum tertangkap, kemudian membuat bom 450 kg yang meluluh lantakkan kedutaan besar Australia di Jakarta. Belum berhenti, bom bunuh diri, bom Bali kedua juga menewaskan banyak orang. Di sini juga saya bersama Nurdin M. Taub yang kemudian ditembak di 98 di Solo. 99 saya kepala instruktur perakitan bom kelompok teror Jamaah Islamiyah untuk Wakalah Jawa Timur. 2000 kepala instruktur milisi Ambon Poso. Saya punya pengalaman lama ikut nimbrung di konflik sektarian di Ambon Maluku. Belum selesai saya pindah ke Poso, dan kemudian 2003 saya kepala camp militer Pawas Mindanao, sebuah camp yang dimiliki oleh orang Indonesia mengajarkan khusus demolasi, peledakan. Dan di sini juga saya bersentuhan dengan wanted Asia Tenggara. Ada wanted Malaysia nomor 1 namanya Marwan, ada wanted Singapura nomor 1 Muawiyah, ada wanted yang dihargai oleh Amerika 10 juta US, ada Abdul Matin yang kemudian ditembak di 98 di Tangerang, ada Umar Patek yang kemudian ditangkap di perbatasan Pakistan Afghanistan. Selanjutnya 2016 setelah saya melakukan pertaubatan, saya mendirikan sebuah yayasan namanya Lingkar Perdamaian, fokus membina mantan napi teroris dan kombatan. Pengalaman 92 saya sudah berurusan dengan polisi. Saya tertangkap polisi di Raja Malaysia dan kemudian dipenjarakan di Kota Tinggi. 2004 sekali lagi ketika bom Bali 1 meledak, saya melarikan diri ke Filipina, ditangkap di sana oleh PNP, Polisi Nasional Filipina, kemudian masuk penjara Kota Batu. Lanjut. 4 bersaudara bom berjamaah. Ini kakak-kakak saya, yang ujung saya, yang tengah yang tersenyum, nama aslinya Ali Gufron alias Mukhlas alias Huda. Beliau ditunjuk langsung oleh Usama bin Laden menjadi operator Al-Qaeda Asia Tenggara. Yang ujung pakai celana hitam kakak saya juga, namanya Amrozi. Keduanya adik-adik sudah dieksekusi di Nusa Kambangan tahun 2008. Saya diperintahkan Mabes Polri untuk memandikan, untuk mengkafani, dan kemudian jenazahnya saya bawa pulang ke Lamongan pakai helikopter Polri. Masih ada lagi satu jenazah yang saya mandikan, Imam Samudra, jenazahnya dipulangkan ke Serang, Banten. Yang ujung lagi pegang rompi bom kakak saya, nama aslinya Ali Imron alias Zaid alias Abu Azah, terpidana seumur hidup. Beliau yang membuat firing device, alat pemicu bom di Bali, karena kooperatif, membantu polisi, kemudian hukumannya lebih ringan seumur hidup. Bahkan sekarang beliau kerjasama dengan BNPT, dengan Densus 88 melakukan upaya-upaya deradikalisasi. Lanjut. Bagaimana saya bergabung? Ini penting supaya tidak ada di antara adik-adik yang join ikut dengan kelompok radikal. Kisahnya berawal dari sebuah surat yang dikirim oleh kakak saya dari Afghanistan, meminta saya ke Malaysia
Dan kemudian saya ketemu dengan orang tua yang paling ujung, Pak Abu Bakar Basir. Saya ketemu dengan beliau, saya ketemu dengan Abdullah Sungkar juga. Dan kemudian saya setelah dibina sekian tahun, saya dibaiat dengan ijab qabul. Jadi bukan hanya nikah aja Pak Yai, ada ijab qabulnya. Bayatuka al-sami wa ta'ah wa ala sunnati millati rasulillah mastata'tu. Sah. Jadi saya urun baiat seperti itu. Kemudian masa anggota tetap, dan selanjutnya saya dikirim ke kamp militer atas perintah Hambali, operator lapangan bagian askari. Hambali kita tahu ditangkap di Thailand dan kemudian diekstradisi ke Amerika dan dimasukkan di penjara Guantanamo. Lanjut. Satu keluarga terkapar. Saya, saudara-saudara saya juga terpapar dan terkapar. Ini contoh keluarga lain. Setahun lalu kita dikejutkan dengan bom besar. Bom ini tidak pernah terjadi di dunia. Yang unik, bom ini dilakukan oleh satu keluarga, tidak tersisa. Dilakukan oleh mas kita dan keluarganya. 2 anak perempuannya dan 2 anak laki-lakinya. Diajak ikut membawa bom yang melilip di badannya. Yang satu pakai mobil, yang satu berjalan, dan kemudian masuk ke sebuah gereja. Besoknya lagi ada satu keluarga melakukan bom bunuh diri pakai sepeda motor. Tepatnya sasarannya adalah di Polresta Surabaya. Yang ujung mahasiswa karena terpapar paham-paham itu, dia melakukan serangan sendirian. Yang disasar bukan kaleng-kaleng, yang disasar adalah markas besar Polri yang ada di Kelapa II. Lanjut. Ini juga 2019, seorang ibu dengan anak perempuannya. Ketika suaminya sudah ditangkap dan kemudian polisi ingin mengambil barang bukti di rumah, tapi si ibu ini kemudian adik-adik mengunci pintu rumah rapat-rapat. Datang anggota polisi, suaminya juga merayu, tidak digubris. Tokoh masyarakat, tokoh agama semua dihadirkan supaya mau membuka pintu itu, tapi kemudian yang bersangkutan menolak. Lebih dari 2 hari 2 malam negosiasi gagal. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Perempuan ini kemudian meledakkan dirinya. Rumahnya hancur berantakan dan bahkan radius 100 meter rumah yang ada di sekitar itu hancur semuanya. Berapa kilo mobil yang meledak di sini? Kisaran 650 kilo. Anak kecil itu tidak tersisa karena disapu oleh bom dan ibunya juga meninggal dunia. Lanjut. Masih ada sekeluarga juga melakukan upaya yang sama. Bom Pasutri 2019 tahun lalu. 32 orang tewas, 105 luka parah. Ruli Rian Ulfa Handayani pelakunya seperti itu, dan kemudian 2 pasangan suami istri ini meninggal dunia. Apa yang perlu saya sampaikan? Bom demi bom dilakukan oleh grup teroris. Oleh karenanya saya ingin berbagi pengalaman. Jangan sampai adik-adik sekali lagi bergabung dengan grup ini yang akan saya paparkan. Ciri grup ini, kemudian pemikiran-pemikirannya. Lanjut. Orang biasa, pertanyaan menarik. Orang biasa, orang awam, mengapa kemudian bisa masuk dalam jaringan? Mengapa saya kemudian masuk kelompok ini?
Mengapa kemudian satu keluarga mengorbankan dirinya untuk mati? Masuk teroris dan kemudian mau melakukan bom bunuh diri. Kalau kita bisa menjawab, kita bisa mencegahnya. Mohon izin Pak Yai, sayangnya di negeri ini orang begitu bebas berbicara. Terutama di kalangan sivitas akademik masih banyak yang negative thinking. Menuduh bom-bom ini adalah ciptaan polisi. Ini adalah operasi intelijen rekayasa. Demi Allah, saya berdiri di masjid ini, tidak ada peran polisi, TNI, aparat negara. Rentetan-rentetan bom aksi teroris itu dilakukan oleh kelompok yang ingin meruntuhkan, menggulingkan Indonesia. Nanti bisa info-info susulannya, bisa klik statement saya, ada ratusan, pokoknya klik saja Ali Fauzi teroris, akan banyak menemukan statement pendapat-pendapat saya. Lanjut, kita berangkat dari hitungan 2015 sampai 2019 lebih dari 1.100 tersangka ditangkap. Terbanyak adalah 2018 sekitar hampir mendekati 400. 2019 300-an ditangkap. Mayoritas mereka adalah ISIS atau disebut dengan JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Kenapa mereka ditangkap? Karena mereka buta mata. Secara ngawur, secara sporadis melakukan aksi-aksi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kombinasi 3 faktor yang menyebabkan banyak penangkapan. Yang pertama, fatwa maut ISIS. Ketika pemerintahan efektif melakukan pencegahan, orang Indonesia yang berangkat ke sana ditangkap, ingin bergabung dengan kelompok teroris, dan kemudian dipenjarakan. Maut, fatwa maut itu adalah kalau kalian tidak bisa berangkat ke Syria, tidak bisa berangkat ke Irak, buatlah perang di rumahmu, buatlah perang di negerimu. Yang menghalang-halangi kamu untuk berangkat, maka halal darahnya. Maka kemudian ada puluhan polisi yang ditembak oleh grup ini. Lebih dari 90 anggota Polri yang ditembak oleh grup ini. Penyederhanaan modus teror yang kemudian kalau dulu banyak menggunakan bom, belakangan mereka kemudian menggunakan parang. Termasuk kasus yang menyolok, mohon izin Pak Yai, dilakukan oleh orang-orang Madura. Penyerang personal yang menyerang anggota polisi di Polsek Wonokromo itu berasal dari Madura. Penyerang pendeta di Bandung udah dikepruk kepalanya ini, pukul kepalanya, dan kemudian pendeta ini pingsan, sudah mau dieksekusi, tapi kemudian dia ada aparat yang mendekat, dia melarikan diri, tertangkap. Sultan namanya, sekarang berada di lapas Nusa Kambangan. 2 bulan lalu kita juga dikejutkan, 3 orang Madura yang berada di Bangkalan, gak jauh ya Pak Yaya dari sini ya, ditangkap karena koneksi dengan grup ini. Kita bisa lihat bagaimana statement bahaya mereka. Bila kalian tak mampu membuat bom, pukul kepala mereka dengan batu, gorok mereka dengan pisau, tabrak mereka dengan mobil, lempar mereka dari tempat yang tinggi, cekik dan racuni mereka. Fatwa-fatwa maut ini yang kemudian mendorong anggota-anggota ISIS untuk mentargetkan polisi dan TNI. Lanjut. Terorisme berproses, adik-adik tahu gambar ini ya. Yang tengah itu namanya Mas Salman. Bapaknya di penjara, 4
4 adiknya juga di penjara. Dia anggota aktif si adik Jamaah Ansarud Daulah. Dia sekarang dalam keadaan dicerai. Kalau ada ungkapan dicerai, itu berarti suami mencerai istri. Yang berlaku ini tidak. Mas Salman ini dicerai oleh ibunya. Karena ibunya anggota ISIS, dia secara verbal mengatakan, adik-adik, Man, kamu sekarang bukan anakku lagi. Karena kamu sekarang sudah balik ke NKRI, kamu sekarang sudah sama Pak Ali Fauzi, hubungan keluarga darah kita terputus. Dari kisah ini adik-adik kita bisa paham bahwa betapa kentalnya radikal yang bersangkutan sampai memutuskan tali silaturahmi, yang artinya anak ini dalam pandangan ibunya sudah kafir, gitu Pak. Nanti bisa klik kisahnya Mas Salman ini di Google, Ali Fauzi mengantarkan mantan napiter ke rumah mertua. Panjang kisahnya. Lanjut. Metode penyebaran adik-adik harus paham, harus punya imunitas, harus tahu. Kalau adik-adik sekarang tahu bagaimana salah satu pencegahan COVID dengan pakai masker, maka ini juga tidak kalah bahayanya. Baik penyebaran melalui offline dan online. Melalui offline bisa dengan baca buku yang mereka terbitkan. Ada risalah dari penjara, juga pakai video-video, majalah, media cetak, media sosial, ada Facebook, Instagram. Yang paling bahaya adalah pakai pakai WhatsApp, ya, ada WhatsApp group gitu. Melalui kegiatan agama, ada daurah, kajian ilmiah, taklim tertutup melalui institusi pendidikan. Ada ratusan orang Madura yang belajar di Jawa, terutama di Jawa Tengah, pondok-pondok yang berafiliasi dengan grup ekstrim, program Likhlah, kemah, mendaki, outbound, dan lain-lain. Ini salah satu ya WhatsApp yang sangat berbahaya yang beredar. Coba kita baca, apa susahnya kalian bikin bom kecil-kecilan bila belum mampu buat yang besar. Taruh di tempat musuh, kemudian pergi dan ledakan. Musuh sudah di depan mata, siapa yang telah membunuh saudara-saudara kita di negeri ini? Bukankah kalian tahu siapa mereka? Provokator-provokator bergentayangan dengan men-share informasi-informasi yang tidak valid, informasi yang berbau fitnah. Ini banyak sekali. Ada buku Kami Jihadis, Kami Teroris, diterbitkan dan dijual belikan, ujaran-ujaran kebencian pada pemerintah, pada aparat. Lanjut. Ciri paham terorisme adik-adik fokus ke sini. Lalu cirinya gimana Pak? Cirinya mereka sehingga nanti tidak menutup kemungkinan adik-adik sudah jadi alumni pesantren ini, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bandung, ada yang ke Surabaya, ketemu dengan anggota ini. Baik, ciri-cirinya yang pertama mereka biasa mengajak baiat kepada imam. Mereka punya imam, bukan imam sholat ya. Mereka punya imam. Kemudian intoleran, bencinya setengah mati dengan orang-orang yang beda paham. Benci banget dengan orang Kristen, benci banget dengan orang Hindu Buddha. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Boleh berbeda. Malah kita harus tunjukkan, orang Islam itu harus kita tunjukkan ramah, sopan santun. Fanatik, eksklusif, revolusioner. Mereka inginnya bagaimana memporak-porandakan Indonesia dan kemudian mengganti dengan negara versi mereka. Wajib mendirikan negara Islam,
kewajiban itu bukan hanya sholat, tetapi kewajiban yang besar menurut pemikiran orang ini adalah mendirikan negara Islam dengan cara Indonesia digulingkan dulu, Indonesia dihancurkan dulu. Pemahaman takfiri yang tidak sepaham dengan mereka dengan mudahnya dikafirkan. Demokrasi batil, kafir pelakunya. Yang ikut demokrasi dianggap kafir. Jihad fardu ain. Padahal ittifaq ulama madzhab al-arba'ah mengatakan bahwa jihad adalah fardu kifayah. Indonesia darul harbi, Indonesia statusnya adalah negara yang wajib diperangi. Bagaimana pandangan-pandangan mereka terhadap, adik-adik bisa lihat presiden-presiden kita, mereka mengatakan bapak-bapak ini adalah tauhid. Mulai dari era presiden pertama Soekarno sampai presiden kita Pak Jokowi dianggap tauhid. Tauhid itu apa? Menurut mereka tauhid bahasa kasarnya adalah setan. Jadi presiden-presiden itu adalah setan. Lanjut Mas. Ini Indonesia bisa menjadi Syria jilid 2. Pertanyaan tidak usah saya jawab, dijawab masing-masing saja. Ya, bisa kalau kita gak punya imunitas. Indonesia bisa porak-poranda kalau kita suka diadu domba. Indonesia bisa hancur lebur kalau kita tidak punya imunitas. Kalau cinta dengan NKRI luntur, bisa lebur Indonesia. Betul nggak Pak? Makanya ini menarik sekali merawat NKRI dengan menjalin silaturahmi luar biasa. Menjadi kewajiban kita untuk menjaga keutuhan dari Sabang sampai Merauke. Kalau enggak seperti ini kisah saya sudah berkunjung ke sana. 9 bulan yang lalu saya di Syria melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana kota yang dijuluki oleh dunia Arab kota terindah Syria, Damaskus, porak-poranda seperti ini. Saya berkunjung ke Menteri Agama Wazaratul Auqaf. Saya ketemu dengan Dr. Taufik. Dr. Taufik biasa ke Indonesia, tidurnya di kantor PBNU. Siapa Dr. Taufik ini? Dr. Taufik ini adalah anak daripada almarhum Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti seorang ulama yang luar biasa, alim warok. Ketika beliau mengadakan kajian tafsir di Masjid Damaskus, lalu datang orang misterius sambil membawa rangsel dan kemudian duduk di paling depan. Tidak lama kemudian di rangsel itu meledak, bom diledakkan di masjid dan kemudian lebih daripada 50 orang meninggal dunia, yang luka-luka ratusan orang. Masjid dijadikan sebagai target oleh grup ini. Cucunya 4 meninggal. Dan kemudian saya berkesempatan untuk silaturahmi ke rumah beliau. Lanjut. Penyakit paham terorisme itu adalah komplikasi. Lebih bahaya dari kanker, lebih bahaya daripada ginjal, lebih bahaya dari segalanya. Kenapa? Karena penyakit ini bahayanya luar biasa. Dulu di otak saya ketika lihat polisi, automatically yang ada pikiran saya bagaimana cara membunuhnya. Ini ditembak kepalanya atau dadanya. Saya lihat bangunan tinggi nggak bisa menikmati, langsung saya kalkulasi. Ini butuh berapa kilo? Pakai komponen apa? Detonatornya berapa? Detonating code-nya berapa? Firing device-nya bagaimana? Butuh dokter spesialis juga kampanye pencegahan dari orang-orang yang pernah mengalami penyakit seperti itu. Alhamdulillah saya diselamatkan oleh Allah, mendapatkan hidayah yang baru. Saat ini saya menjadi orang yang sembuh dan kemudian bisa bangkit, dan saya membantu kawan-kawan yang lain untuk bisa sembuh.
Ada dua gambar itu, yang atas di Lapas Porong ada grup teroris yang sudah sadar, yang bawah ini adalah di Nusa Kambangan. Saya keluar masuk lapas untuk membina mereka. Ini yang pakai baju kaos hijau hukuman mati, yang lainnya seumur hidup. Di atas itu ada yang paling kecil, Umar Patek, dihargai 10 juta US dollar oleh Amerika. Sekarang beliau bukan hanya sembuh, beliau sudah hormat bendera, menyanyikan Indonesia Raya, dan sudah sangat kooperatif dengan Indonesia. Lanjut. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Ini foto-foto saya. Sekarang saya hakon, tidak mau lagi balik ke dunia kelam, dunia hitam. Saya lagi fokus sekarang jadi pengamat di TV One, Metro TV, di seluruh TV nasional. Banyak film dokumenter yang diterbitkan baik oleh BBC TV, CNN TV, Channel News Asia, ABC TV. Banyak meliput kegiatan-kegiatan kami. Kalau ingin tahu secara detail siapa Ali Fauzi dulu dan sekarang, para asatid di sini bisa klik saja di Google Ali Fauzi teroris. Kalau selepas masa pertaubatan, bisa cari informasi sebanyak-banyaknya di YouTube Lingkar Perdamaian. Lanjut. Meninggalkan terorisme, ini ending saya untuk menjadi orang baik. Kakak saya yang kanan, yang kiri sahabat saya ada Mas Ali Imron dan Mubarok. Ceritanya ketika saya lebih dulu dibebaskan, kakak saya pesan jangan balik lagi ke kelompok lama, kamu harus menjadi Ali Fauzi yang baru. Saya kemudian dibantu oleh Pak Polisi ini, saya tersentuh hati saya. Ada soft approach yang luar biasa. Tidak ada satu pukulan pun dilakukan oleh Pak Polisi, bahkan saya dipanggil Adinda, saya diperlakukan sangat manusiawi. Begitu bebas, saya kemudian masuk kuliah, kemudian S1, S2, dan S3. Setelah itu, saya dapat undangan dari Direktur Google, Jared Cohen, untuk ikut semacam seminar internasional di Dublin, Irlandia. Saya ketemu dengan banyak korban bom. Saya menangis, saya menjerit, karena dengan mata kepala saya sendiri, saya lihat orang yang kedua kakinya buntung. Ada yang kakinya buntung, ada yang sekujur tubuhnya terbakar. Saya menjerit pada waktu itu. Di hadapan saya ada redaktur Jawa Pos, Mas Kardono Setiarahmadi, yang meliput langsung ke Eropa. Dan benar-benar teriris-iris hati saya. Dulu saya bangga dengan bom, tapi kemudian bom itu melukai banyak orang yang tidak bersalah, tidak berdosa. Lanjut, Mas. Sekarang hidup saya lebih nyaman. Saya tidak mau lagi menoleh ke belakang. Ada kunjungan dari Menteri Sosial pada waktu itu yang sekarang jadi Gubernur Jawa Timur. Tempat saya dikunjungi oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Menteri Luar Negeri Jepang, ada Menteri Luar Negeri Jerman, Finlandia, Kanada, datang ke tempat saya ingin melihat bagaimana sosok Ali Fauzi dan kawan-kawannya yang dulu notabene teroris sekarang membuat markas untuk hospital, untuk rumah sakit para teroris. Lanjut. Dulu lawan, sekarang kawan, ini agak susah. Saya harus menyembuhkan kawan-kawan yang dulu menganggap polisi sebagai lawan yang harus dimatikan. Saya harus mencari obat untuk menyembuhkan mereka, bahwa TNI, bahwa polisi, aparatur negara itu wajib dibunuh. Obatnya tidak tunggal, tidak satu, masing-masing orang punya obat sendiri-sendiri. Alhamdulillah mereka sudah makin banyak ke sini, makin banyak yang sembuh. Kunjungan dari Pak Komjen Pol Suhardi Alyos, ada Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi,
ditampingi oleh pimpinan Muhammadiyah, juga pimpinan NU. Ada kunjungan dari Pak Kamten Pol Lutfi Rubianto selaku Kabik dan para petinggi Mabes Polri. Lanjut. Duta Aliansi Indonesia Damai, saya dari Sabang sampai Merauke kampanye dengan AIDA, mengajak anak-anak, adik-adik SMA, SMP, jangan sampai di masa hadapan nanti gabung dengan grup ini. Sangat-sangat bahaya. Bahayanya bukan untuk orang lain saja, tetapi bahayanya untuk diri dan untuk keluarga. Ini dengan korban-korban bom yang berdiri, ini yang ujung Pak Max Bun. Beliau tetangga ini striker Belanda, Marco van Basten, ya. Saya tanya, kakinya buntung dua-duanya. Diamputasi, ini pakai kaki palsu. Ada Mas Dirman yang duduk kaos putih, kedua matanya hilang. Begitu bom meledak, kemudian dua matanya hilang. Dan ada Bu Tumini yang seluruh tubuhnya terbakar. Ada Mas Eko cacat seumur hidup. Saya sekarang bersama mereka kampanye amal di sejumlah sekolah-sekolah, mengajak jangan sampai ada anak didik, pelajar-pelajar yang join dengan kelompok ekstrim teroris. Lanjut. Saya diundang oleh pemerintah Jepang untuk belajar bagaimana manusiakan manusia. Mungkin pikiran kita Jepang itu kejam dulu, iya. Tapi sekarang perilaku orang-orang Jepang lebih islami daripada masyarakat kita. Yang namanya an-nadhafatu minal iman, di sana tempatnya. Yang namanya hormat orang, jangan sekali-kali di Tokyo atau di Kyoto atau di kota-kota lain Anda bertanya di mana tempat ini, Anda akan diantarkan. Jangan bertanya di sana ada orang kehilangan handphone, kehilangan dompet, namanya handphone di Shinkansen kereta banyak berceceran, tidak ada yang ambil. Dan ini sebetulnya kan nilai-nilai Islam. Saya 13 hari di sana, saya berkunjung ke Monumen Bom Hiroshima dengan guide Mas Kota. Adik-adik bisa lihat, saya pakai pakaian besaran bangsa Jepang. Ya, hampir sama dan bisa dibedakan mana Jepang asli, mana yang imitasi. Sama-sama sipitnya. Lanjut. Lingkar perdamaian tempat daur ulang para mantan. Di tempat ini ada puluhan napiter, mantan napiter yang kita bina. Sekarang sudah rujuk. Dulu benci setengah mati dengan polisi. Sekarang sudah bersahabat, sudah bersaudara. Bahkan ini ada 3 yang diumrohkan. Dulu yang pakai batik ini menembak polisi, kakinya ditembak polisi diamputasi, sekarang sudah hidup rukun. Yang ujung sana diberi bantuan alat kerja, yaitu mesin bubut ayam. Artinya kita bantu mereka untuk melakukan recovery moral, melakukan afirmasi supaya kembali ke masyarakat lebih bermanfaat. Lanjut. Ali Fauzi baru mendapatkan apresiasi dari Mabes Polri setelah sekian lama melakukan kampanye perdamaian. Saya mendapatkan bintang kehormatan honorary polis, diserahkan, diapresiasi oleh Pak Kapolri, diapresiasi oleh Bapak yang ada di Mabes Polri. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, Mas Lanjut. Ini sosok mantan napiter sudah melakukan upacara bendera, menyanyikan Indonesia Raya, dan sekarang sudah rujuk ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sekali lagi statement closing saya, adik-adik, mari kita jaga, tetap jaga Indonesia, kita jaga NKRI supaya kedepannya lebih damai ke pangkuan Ibu Pertiwi. Amin ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dikasih kesempatan untuk adik-adik bertanya. Yang berani bertanya 3 orang maju ke depan. Ceweknya boleh 1, cowoknya boleh 2, atau 5 aja. Ceweknya 2, cowoknya 3. Maju di depan sini dulu. Yang berani bertanya, yuk. Nanyanya nggak usah ke saya, langsung ke Pak Ali Fauzi. Ayo berdiri sini. Ceweknya 2, cowoknya 3. Tidak apa-apa. Berani? Nanya. Apa itu teroris? Kenapa kok sampai ada teroris? Dan bagaimana kok sampai jadi teroris? Nah, ayo. Adik. Jadi sambil mengisi, saya jelaskan. Islam bukan teroris. Ya, ingat. Teroris bukan Islam. Paham adik-adik? Mari kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita agar kita menjadi muslim yang bisa kita terus bertambah. Dan saya berpesan, mari kita tingkatkan sayangi orang-orang tua kita, sayangi guru-guru kita. Ayo adik-adik, santri cewek dulu. Ya, yang mau nanya boleh masuk ke dalam sini. Habis ini soalnya duhur. Ayo. Yang ceweknya 2, cowoknya 3. Yang nanya langsung berdiri di depan. Nanya apapun boleh. Ya, Pak Ustaz ya. Ayo sini, Dek. Berdiri di depan. Monggo sini. 1, 2. Ceweknya ada enggak? Karena berjalannya waktu, kegiatan teroris ini sudah berbeda. Dulu laki-laki yang dalam usianya produktif, berjalannya waktu sudah bergeser lagi, mengajak istrinya, mengajak anaknya. Kalau mati nanti ketemu bidadari, mana ada malaikat ya. Ayo sini. Sudah ada cowoknya 2 orang. Santri ini perempuannya ada. Berani? Ya, mana? Ayo maju sini. Biar kelihatan, gak apa-apa, depan sini. Boleh ke depan. Cowoknya tambah lagi. Setung boleh. Jadi tadi yang dimaksud Pak Ali Fauzi, di Madura ini juga ada pelaku-pelaku, ya, saya ulangi, di Madura ini juga ada pelaku-pelaku pidana teroris, ya, yang sudah diamankan oleh aparat keamanan. Mana cowoknya kan? Tanya sama Pak Ustaz, dapat hadiah dari saya. Ayo, siapa yang berani? Cowoknya dong, berani? Nah, ini sudah 3 berarti. Ceweknya ada? Ya, sekarang mulai dari cowoknya dulu. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Istor, saya di Makassar. Sebelumnya saya ingin bercerita dulu, Pak. Saya di sini, maaf, sebelumnya saya bukan pelajar, saya pengajar di sini. Tapi saya itu Pak, ingin mempelajari sejarah Pak, sejarah Indonesia itu Pak.
banyak jauh Bapak pameran dan seru itu Pak. Ingatkan saya kepada keinginan guru sahabat pada teman-teman kita. Itu ada sahabat waktu penimpa Sayyidina Ali Pak. Di zaman Sayyidina Ali itu Pak, orang yang membunuh Sayyidina Ali itu namanya Abdurrahman bin Auf. Beliau itu, dia itu adalah seorang sahabat yang Pak, dari Persia Pak. Dari Persia. Sebelumnya aku cerita dulu sama Pak ya. Boleh cerita dulu Pak. Ya Pak. Abdurrahman bin Auf itu Pak sosok orang yang keras sebenarnya Pak. Memang dia itu hafal Quran tapi menyelewengkan maknanya Pak. Memprovokasi manusia itu agar benci kepada pemerintahan Pak. Pertanyaannya saya Pak, begini Pak. Dulu waktu liburan di bulan puasa itu Pak, saya banyak melihat di konten Facebook, di sosial media sekarang ini Pak, banyak para dai yang memprovokasi masyarakat agar benci kepada pemerintah Pak. Sedangkan saya itu Pak hidup di keluarga yang dai Pak, di rumah Pak. Jadi saya itu merasa kecewa kepada apa yang tersebut Pak. Jadi apakah pertanyaan saya itu, apakah orang-orang dai yang memprovokasi manusia agar membenci kepada pemerintah ataupun mengatakan pemerintah itu maupun, apakah itu diselidiki atau ditangkap Pak? Soalnya masih banyak di luar sana Pak. Ya, itu saja Pak. Perkenalkan, nama saya Budi Sendari dari Surabaya. Saya mau bertanya, sebenarnya teroris itu sendiri itu apakah kok sering terjadi perilaku teroris itu mengatasnamakan jihad? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam Ramadan. Pertanyaan saya Pak, bagaimana cara menjaga NKRI menurut kaum pelajar macam kita Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya, apa keuntungan menjadi seorang teroris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, siapa yang mempelopoti teroris?
mempelopor. Siapa yang mempelopori teroris? Baik. Terima kasih adik-adik semua. Ada 5 pertanyaan yang bagus-bagus. Mohon izin Pak Kapolres, nanti ada rewardnya ya. Yang pertama, Ananda ini paham betul tentang sejarah. Bagaimana sosok Ali bin Abi Thalib yang kemudian dibunuh oleh Muljam itu karena terkait dengan konflik internal. Sebetulnya terkait dengan konflik internal antara Muawiyah Amirul Mukminin yang kemudian terjadi perang Siffin yang mengorbankan ratusan para sahabat, dan perang itu kemudian diakhiri dengan perdamaian, di mana Ali menghentikan peperangan, Muawiyah juga menghentikan peperangan. Pada sisi lain, di grup Ali bin Abi Thalib ada sekitar 12.000 orang yang tidak mau berhenti dan berpandangan bahwa kalau berhenti mereka lebih baik membuat grup saja, dan grup ini kemudian menyingkir ke satu wilayah yang namanya Hurak. Grup inilah bagian daripada cikal bakal Khawarij pemberontak, yang kemudian grup ini memberikan fatwa liar bahwa sumber fitnah umat ini ada 3 orang, termasuk Ali bin Abi Thalib harus dibunuh, Muawiyah harus dibunuh, dan sahabat lain. Muawiyah gagal dan kemudian dibunuh Muljam, berhasil ditusuk, berhasil menusuk Ali bin Abi Thalib saat beliau sholat subuh. Ini juga cikal bakal dan pemikiran-pemikiran Khawarij yang bergentayangan, dan salah satu pemikiran kental grup teroris di Indonesia adalah mengambil bagian daripada pemikiran Khawarij. Pertanyaan fokusnya adalah ketika menemukan konten-konten di Facebook yang kemudian di sana banyak para dai yang melontarkan ujaran kebencian, boleh mengkritik. Sebetulnya kritik itu bagus, tapi kritik yang konstruktif. Tidak kemudian kita mengkritik orang lain, kita umbar di Facebook dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Tapi melihat itu tadi, ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan oleh para dai sudah di luar porsinya. Tanggapan kita, terutama tanggapan saya pribadi, dai-dai seperti itu sebetulnya dai-dai yang tidak usah didengar dan tidak usah dipakai. Masih banyak dai-dai yang mengajarkan Islam rahmatan lil alamin, saling menghargai, saling menghormati, dan untuk kampanye mereka. Sehingga ketika mereka menggunakan kata jihad, orang-orang yang tidak begitu paham, mereka tertarik. Orang-orang yang tidak paham tentang apa itu jihad sebenarnya, kemudian dijanjikan dengan siapa yang mati, yang membunuh polisi atau kemudian terbunuh mati syahid. Orang yang punya keilmuan bagus tidak akan terpengaruh. Kampanye-kampanye itu kemudian hanya bisa berhasil melalui orang-orang yang paham keagamaannya
adalah pas-pasan, atau kemudian karena ada faktor yang lainnya. Jadi Islam tidak mengenal teroris, teroris bukan bagian daripada Islam. Pertanyaan keberapa kalau sih? Yang ketiga, bagaimana menjaga NKRI yang baik? Ini karena kita menjadi bagian daripada ya, kita juga punya kewajiban, juga punya hak. Menjadi kewajiban hidup berbangsa dan bernegara itu bagaimana? Sudah diatur di sana oleh perangkat hukum. Ada Undang-Undang Dasar 45, ada Pancasila yang kandungannya diambil daripada nilai Al-Quran, hadis. Maka kewajiban kita menjadi warga negara adalah yang pertama, kita amalkan. Untuk menjaga NKRI itu kita paham dari nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, sampai kemudian yang sila ke-5, semuanya tidak ada yang bertolak belakang dengan nilai-nilai hidup beragama. Intisari daripada Pancasila itu ya agama itu. Kita harus beradab, berkeadilan, berperadaban. Penyakit menjadi sampah negara itu, karena kita juga beda-beda, ada yang mampu, ada yang tidak. Maka minimal untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, merawat NKRI, jangan sampai tema yang kita usung, jangan sampai ada adik-adik kita yang kemudian join dengan teroris. Yang keempat, apa untungnya jadi teroris? Iya Pak Ustadz, apakah ada untung secara materi? Ada untungnya lah.